Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat channel pecinta ilmu, semoga semuanya ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan oleh Allah, kecukupan rezeki, keluarga sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengajian kali ini akan membahas tentang pentingnya zikir daripada doa yang diambil dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu At-Thaillah yang akan disampaikan oleh KH Muhammad Bahyat. Mari kita simak aja kajian lengkapnya, semoga bermanfaat. Bagian yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntutnya engkau bagi Allah merupakan ketidakhadiran engkau daripada Allah. Artinya, wa su'aluka minallahil qurba dalilun ala ghaibatika anhu, idz law kana qalbuka hadiran ma'allah lama talabtal qurba minhu. Engkau meminta kedekatan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-qurba. Ya Allah, aku minta aku ini dekat kepada engkau. Atau jadikanlah hambamu ini ya Allah golongan orang-orang yang dekat kepada engkau. Nah, permintaan kita seperti itu menunjukkan bahwa kita ini jauh dengan Allah, menunjukkan bahwa kita gaib daripada Allah. Karena andai kata Allah itu selalu hadir dalam hati kita, kita kada akan minta dekat, kita kada akan minta dekat. Nah, kenapa kita minta dekat kepada Allah? Karena kita merasa jauh. Idz law kana qalbuka hadiran ma'allah lama talabtal qurba minhu. Karena jikalau hati engkau itu selalu hadir bersama Allah, niscaya engkau tidak meminta kedekatan daripada Allah. Nah, jadi artinya kita minta lawan Tuhan supaya dekat itu kurang baik juga. Kurang baik juga, karena itu berarti kita jauh dengan Allah. Jadi bagi orang-orang ahli ibadah, baik minta supaya ditolong, minta supaya diberi rezeki, itu hendaknya kada usah, cukup hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jangan minta dekat kepada Allah, tapi teruslah berzikir, karena dengan berzikir itu kita sudah dekat dengan Allah. Nah, itu yang kedua daripada hikmah yang ke-21 tadi. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Artinya, wa su'aluka minallah ay yuqbilal khalqu alaik aw yusakhirahum laka dalilun ala qillati hayaika minhu wa su'i adabik kaman bi hadratil malik fasa'ala abidahu wa khadimah. Mintanya engkau daripada Allah bahwa agar makhluk ini berhadap kepada engkau, itu satu bukti bahwa sedikitnya malu engkau dari Allah dan jahatnya adab engkau. Umpamanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tundukkanlah manusia-manusia kepadaku. Ya Allah, bukakanlah hati manusia untuk semua menghadap kepadaku. Nah, doa seperti itu. Kita berdoa kepada Allah supaya orang-orang katuju lawan kita. Artinya, kita minta lawan Tuhan supaya kita ini dikatujui makhluk. Nah, bila kita minta demikian kepada Allah, itu menunjukkan kita ini jahat adab kepada Allah. Kenapa jahat adab demikian? Seperti orang yang berada di hadapan raja. Nih, di hadapan raja. Nah, kita di hadapan raja ini, nang kita takunakan lawan raja, pembantu-pembantunya, budak-budaknya. Wahai raja, pembantu pian si pulang tuh kayak apa? Sihat aja kayaknya, sigar raja kayaknya. Pembantu pian si B itu baik aja kan. Pembantu raja aja ditanyakan, rajanya kan ditanya. Nah, ini menunjukkan kita kurang adab kepada raja. Nah, sama halnya orang yang di hadapan Allah
Kalau minta agar manusia ketujuh lawan inya, ini orang yang sedikit malunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya yang kita minta itu supaya Allah ketujuh. Nah, jangan supaya makhluk ketujuh seorang. Nah, kalau kita bujur-bujur itu kita supaya minta Allah tuh ketujuh lawan kita, bukan makhluk yang ketujuh kepada kita. Nah, yang keempat, bagian yang keempat dari hikmah yang ke-21, wa tarabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, menuntutnya engkau dari selain Allah menunjukkan adanya jauh atau jahil engkau daripada Allah. Wa su'aluka min ghairihi ta'ala, mintanya engkau dari selain Allah, litatluba minhu syai'a, untuk kamu tuntut dari selain Allah sesuatu. Minta ubati lawan makhluk Allah, minta pertolongan lawan makhluk Allah, minta apapun kepada selain Allah. Aw liyatma'inna bihi qalbuk, atau mencari ketentraman hati dengan selain Allah. Itu menunjukkan jahilnya engkau dan jauhnya engkau daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencari ketenangan batin dengan makhluk. Ada orang yang merasa tenang dengan memutar lagu. Memutar lagu, nah tenang. Ini orang jahil kepada Allah. Ada orang yang merasa ketenangan hatinya bila mengisahkan masalahnya kepada makhluk. Tenang hati. Ini orang jahil kepada Allah. Orang jahil kepada Allah. Mestinya Allah itu sudah cukup untuk dijadikan penentram hati. Allah sudah cukup tempat curahan hati kita. Nah, jadi kita hibak dada umpamanya, ini dikisahkan orang tanang, nah berarti kita bodoh mananya. Kalau orang yang berakal, dia kepada Allah mengeluh, kepada Allah dia mengadu, kepada Allah dia menyampaikan persoalan-persoalannya. Wa su'aluka min ghairihi ta'ala litatluba minhu syai'an aw liyatma'inna bihi qalbuk dalilun ala jahlika wa bu'dika anillahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi keempat-empat perkara tadi semuanya adalah mazmum, itu dicela. Minta kepada Allah supaya ditolong, minta kepada Allah supaya diberi rezeki, minta kepada Allah supaya diluaskan rezeki, itu menunjukkan kekurang percayaan kita kepada janji Allah. Kan kada bagus itu. Dan kedua, kita minta lawan Tuhan agar dekat, berarti kita ini jauh lawan Tuhan, padahal Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Salah juga minta itu. Yang ketiga, kita minta kepada Allah agar disukai oleh makhluk, salah juga itu, tercela juga. Yang keempat, minta kepada selain Allah, itu pun dicela juga. Nah, itu rangkuman 4 perkara daripada hikmah yang ke-21. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kesimpulan daripada 4 perkara ini ada 2 macam. As-su'al wa du'a'ul madhmum min Allah Ta'ala idza kana taliban lil qismah idma qusima laka wasilun ilaik. Wa amma su'al wa du'a min Allah Ta'ala bi kasdil ubudiyah wa izharil faqah fa ma'murun bih. Meminta, berdoa kepada Allah dengan doa-doa seperti tadi, itu dicela. Apabila yang berdoa ini menuntut jatah kepada Allah, nah, menuntut bagian daripada Allah, karena Allah sudah membagi. Setiap yang dibagikan Allah itu pasti sampai kepada kita, mau pada mau. Setiap yang Allah jatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Paling-paling masalah waktu, dan waktu itu kada bisa dimaju dimundur. Kalau Allah sudah menetapkan kepada kita bahwa kita dapat rezeki yang besar tanggal 2 bulan 12, kayak apa aja kita berdoa kada bisa maju dari itu.
Nah, jadi berdoa itu dicela apabila waktu berdoa itu kita minta bagian kita kepada Allah. Nah, minta bagian kita kepada Allah. Adapun berdoa kepada Allah dengan tujuan ubudiyah, tujuan kehambaan, dan menampakkan kepakirannya, nah maka itu diperintah. Jadi kasat hati aja. Kalau kita berdoa kepada Allah, bukan minta jatah kada, ya Allah, hamba ini berdoa kepada Engkau hanya karena hamba ini fakir, hanya karena hamba ini menjunjung perintah Engkau untuk berdoa, maka hamba berdoa. Nah itu disuruh. Nah jadi artinya ada dua pilihan. Boleh kita kada berdoa, hanya mengucap hasbi Allah dalam menghadapi masalah-masalah. Boleh juga kita berdoa, tapi tujuan berdoa itu bukan mencari bagian kepada Allah, tetapi hanya semata-mata menampakkan kepakiran kepada Allah, menjunjung perintah Allah. Contoh nang kada berdoa Nabi Ibrahim tadi. Contoh nang berdoa Nabi kita dalam perang Badar. Pasukan 313, musuh lebih 1000 dengan peralatan yang lengkap. Nah, Nabi kita di dalam khimah berdoa, Allahumma ahdaka wa wahdak. Ya Allah, hamba menuntut janji Engkau bahwa Engkau menolong orang-orang yang beriman. Nah, Nabi kita berdoa, minta ditolong. Tetapi beliau berdoa itu bukan menuntut bagian, tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah dan menampakkan kelemahan kepada Allah. Jadi artinya silahkan aja kita berdoa, silahkan juga kada berdoa. Misalnya kita menghadapi satu masalah, kita kada hendak berdoa, hendak kayak Nabi Ibrahim, itu dibaguskan juga oleh para ulama. Ada masalah besar yang kita hadapi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu 4 Nabi Ibrahim. Ada masalah yang kita hadapi, lalu kita berdoa kepada Allah agar ditolong, tapi tujuan kita adalah menampakkan bahwa kita ini lemah. Itu 4 Nabi Muhammad SAW. Boleh juga. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam syair beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, qadu'ai wa btihali syahidun li bibtiqari. Ujar beliau, qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup lawan aku ini ilmu Tuhan. Artinya Tuhan tuh tahu aja keadaanku, sudah tahu. Aku susah Tuhan tahu, aku kesempitan Tuhan tahu. Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah bagiku ilmu Tuhan daripada berdoa atau merintih. Walaupun kada berdoa, kada merintih, Tuhan tahu juga sudah aku ini susah. Nah, padu'ai wabtihali, adapun aku berdoa kepada Allah, aku merintih kepada Allah, syahidun libtiqari, itu hanya sebagai saksi kepakiranku, itu hanya bukti kelemahanku yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi doa itu kalau demikian halnya, doa itu kada kabul, kada jadi masalah. Karena berdoa bukan supaya kabulnya, kada. Berdoa ini semata-mata perintah Allah dalam Al-Quran agar berdoa. Yang kedua, berdoa itu menampakkan kita ini hina, menampakkan kita ini lemah. Itu kita berdoa, bukan supaya kabul doa, ada. Nah, jadi berdoa kada kabul doa, kada jadi masalah. Karena aku berdoa bukan mencari jatah kepada Allah, aku berdoa hanya sebagai menjalankan perintah ubudiyah. Nah, itu terpuji, itu sangat baik. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulannya, wa amma su'al wal isti'anah min ghairillahi ta'ala fa mazmum idza kana ghafilan 'anillahi ta'ala, wa amma idza i'taqada ghairallah sababa wallahu yu'ti wa yu'in fala ba'sa. Minta pertolongan kepada selain Allah itu tercela apabila dia lupa kepada Allah. Wahai dokter, aku sakit, nah obati pang aku, minta tolong lawan dokter. Itu tercela kalau lupa kepada Allah. Tetapi apabila dia minta kepada selain Allah dengan i'tikad hati bahwa ini adalah satu sebab, Allah juga yang memberi, yang menolong, maka pala baksa, maka yang demikian tidak mengapa. Ayo minta tolong lawan paurutan, tolong lawan si A, lawan si B. Tapi i'tikad hati ini hanya sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah.
minta tolong lawan dokter untuk dapat kesehatan dari Allah, minta tolong lawan ini untuk dapat rezeki dari Allah. Nah, boleh minta tolong kepada siapapun, tetapi sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itu yang mesti kita ingat setiap kita minta tolong kepada makhluk Allah. Kalau tidak demikian, maka kita akan terjela. Nah, itulah kira-kira sebagian daripada uraian hikmah yang ke-21 dari Al-Hikam Al-Ataiyah ini.